Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Anita Mai kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru lagi bersama tokoh yang pastinya memberikan influence atau impact besar di Indonesia di bidang olahraga pastinya. Kalau Anda mencintai olahraga permainan catur, pastinya sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Saya sudah bersama dengan Grandmaster Putut Adianto yang sekaligus juga Ketua Umum Percasi. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Mai, kabar baik. Selamat sore pemirsa semua. Ngomong-ngomong ini suasananya enak banget loh Pak di sini. Ini pertama kalinya ya saya bisa berkesempatan untuk mewawancarai seorang Grandmaster yang juga mendapatkan gelar ini di usia yang sangat muda. Pastinya nanti akan kita bahas di depan bagaimana melihat performa para pecatur muda Indonesia yang pastinya berbakat, bertalenta. Tapi mungkin kita akan mulai dengan hasil atau mungkin kita bisa merekap sedikit mengenai hasil dari atlet catur Indonesia di tahun 2023 ini. Mungkin ada di Vietnam ya Pak ya, mungkin di tahun 2021-2022 begitu ya mendapatkan hasil yang bisa dikatakan hasil yang cukup baik begitu. Kemudian di tahun ini ada Asian Games juga begitu. Bagaimana Bapak melihat performa para atlet kita di tahun ini? Pertama, kalau nilai ponten ya antara 7 ke 7,5. Untuk putri Medina Warda Aulia mencetak sejarah 16 besar dunia di World Cup kemarin di Azerbaijan di Baku. Betul. Kemudian dia ikut di Isle of Man, baru aja pulang 2 hari lalu. Ya, itu karena prestasinya di 16 Baku. besar ya. Iya, nah untuk yang putri lainnya Irene bermain oke. Kemudian juga Umi Fisabilillah, Dewi Citra, Nadi Putra, Novendra juara di Austria dan juara di Johor Baru. Kemudian kalau secara massal junior makin banyak. Jadi kelompok umur kita mulai dari 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Kita kirim mereka juga ke Bangkok di bulan Juli. Nanti akhir tahun ini kita kirim mereka ke Al Ain di United Arab Emirates. Artinya semua tahapan kita jalankan dan mulai bulan Juli lalu kita mulai juga membuat pelatihan 2 layer yang junior di bawah komando Grandmaster Susanto Megaranto dan Master Internasional Tirta Chandra. Dari overall kita ada di tingkat di Asia ada Cina, India, Vietnam ini yang maju pesat. Kita mungkin mengejar mereka agak sulit, tetapi secara sistem kita bisa mengejar. Yang belum ketemu adalah semangat juang hidup mati atau passion seperti orang-orang India, Cina, dan Vietnam. Apa rahasia mereka itu untuk mempertahankan atau memperjuangkan segalanya sampai Bapak menyampaikan ini antara hidup mati gitu, memperjuangkannya? Semangat zaman kita ini agak berbeda. Ini yang saya sudah omong juga dengan Mendikbud, Pak Nadiem Makarim, bagaimana memperkuat karakter daya juang lagi. Itu yang problem utama. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya orang-orang yang sudah semangat juangnya tinggi, passionnya di situ. Bukannya passion itu harus di awal ya Pak? Ketika kita punya passion, nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi kayak dunia seni, dunia olahraga. Passion yang terakhir devotion. Devotion tuh devoted. Hidup mati. Nah kalau udah hidup mati, keluarlah tuh kreativitas. Keluarlah semua yang ada di kepala. Nah perjuangannya, jatuh bangunnya. Nah seringkali ketika kita junior kita hebat semua. Contoh Zohri menang di Finland. Orang nomor 2-nya mohon maaf orang Amerika yang mohon maaf ini bukan rasis dari yang keturunan berkulit hitam. Sebenarnya saya nggak boleh, cuman olahraga ini memang biasanya itu. Tetapi sekarang tertinggal jauh dia. Nah ini kultur Mei. Kamu dan teman-teman wartawan pasti bercerita tentang susahnya keluarganya. Nah, kita konsentrasi benahi keluarganya. Ya kalau orang mau membantu keluarganya ya baiklah. Membantu pecatur juga baik. Tetapi yang paling penting Mei-nya ini yang dididik, didrill. Kalau kamu nanti juara dunia, ini satu kampung yang keangkat, bukan dia sendiri. Tapi kalau SDM-nya ya Pak. Mohon maaf seringkali teman-teman wartawan mengambilnya di other side-nya miskin. Ya kalau olahragawan anatominya ya pasti miskin.
Kalau orang hobi itu orang yang menengah atas. Iya, iya. Hobi golf, hobi badminton. Tapi kalau yang mau neken ini rata-rata nggak punya. Emangnya kalah enak. Dari kecil kita kalah. Bangun harus jam 5, siapa yang sanggup? Anak saya nggak sanggup. Dari kecil lahir ceprot oek-oek udah naik turun mobil. Kalau Pak Utut dari melarat. Nah inilah anatominya. Di mana negara berperan? Nah itu tugasnya Menpora. KONI mendesain. Nah pengurus olahraganya yang membuat cetak biru. Mei bahwa olahraga di Indonesia pertanyaan besar. Apakah olahraga bisa menghidupi? Ini pertanyaan besar. Iya. Beberapa cabang olahraga bisa menghidupi badminton, sepak Bola, bola. iya. Tapi sepak bola umurnya kan very short. 30 Iya, iya. tahun udah selesai dia. Kalau catur nih long lasting, term, ya. bisa sampai 50 tahun, Iya, 60 tahun. Nah, artinya kita ke depan ini ya harus memilah-milah mana yang kita bisa dukung jadi profesional, mana yang enggak, intinya itu. Iya, oke. Tapi menarik tadi kalau kita membahas Medina Wardah Aulia ya Pak ya. Dia bisa berhasil mendapatkan posisi 16 besar meskipun akhirnya tersingkir di 16 besar, tapi dengan prestasi tersebut dia akhirnya bisa masuk ke kompetisi atau ke ajang yang lebih bergengsi lagi tentunya, lebih tinggi lagi. Bagaimana Bapak melihat pembinaan Aulia ini atau Medina? Nah kalau dari PB kan kita datengin pelatih. Satu Ruslan Sherbakov dari Rusia. Dan Andrei Kovalev. Andrei Kovalev dari Belarusia atau White Russian. Nah, problem di kita itu seringkali, sekali lagi, atlet itu berlatih hanya pada saat menjelang pertandingan. Nah, ini yang harusnya atlet itu berlatih adalah kebutuhan. Ini artinya culture kita di Indonesia apakah memang seperti itu? Seperti itu. Tidak bisa diubah lagi? Dalam posisi declining, merosot. Kita udah membiayain mahal, tapi giliran latihan kurang serius. Loh, kok begitu Pak Utut? Ya memang semangat zamannya. Orang kepengen jadi kayak Atta Halilintar semua. Orang kepengen jadi YouTuber semua kayaknya. Jadi ya, iya, Pak, ya? kepengen siapa yang ngetop tuh yang ganteng muda, Raffi Ahmad. Kepengen naik private jet, cerita M mudah. Ini mimpi-mimpi ini tidak ada di olahraga. Iya, iya. Dan olahraga nggak bisa dibuat persepsi. Kamu kalau di politik bisa saya persepsikan, Mai orang yang pinter, cantik, ringan tangan, membantu orang miskin, empati, dibikin buzzer. Di olahraga nggak bisa. Kadang diadu plat-ketek. Lu kalah, buat kalah. Ya mana bisa. Nah, orang nggak tahu saya belajar catur udah 50 tahun lebih. Sekarang udah 51 tahun. Nggak ada yang akan sanggup. Bisa nggak Pak dipercepat? Bisa, tapi nggak bisa seperti itu. Iya, iya. Memang tidak ada yang instan ya Pak? Mana ada. Tapi percepatannya apakah ada proyeksinya? Ya percepatannya tuh ya dilatih. Zaman saya dulu nggak ada pelatih. Oh iya? Mana ada dulu. Lalu dulu Bapak bagaimana? Ya belajar sendiri. Berarti ini mulai dari kesadaran SD. sendiri gitu ya? Bukan kesadaran, sendiri. keinginan. Nah kalau generasi sekarang kan harus diangkat, digotong, dihebat-hebatin, kamu hebat, dibiayain. Kan sulit. Nah sementara dari sisi finansial, ini hanya akan memberikan finansial yang hebat kalau kelasnya dunia. Nah, kita tertolong ada PON, ada Porprov, sehingga dari PON ini ada uang-uang yang relatif besar buat mereka. Untuk pembinaan? Bukan bina buat mereka pribadi. Kalau PB ya didukung oleh orang-orang yang mencintai ya gotong royong. Nah, lalu mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai tadi kalau kita berbicara mengenai Medina kan di usia yang muda, mungkin kita boleh flashback sedikit ya nanti ya Pak ya. Boleh kan aja. Pak Utut juga mendapatkan gelar Grandmaster terbaik dunia gitu ya. Di usia di bawah 16 tahun kalau nggak salah ya Pak ya. Saya umur 21. Umur 21. Tahun 86. Tahun 86. Nah, itu juga kan usia yang 14 tahun, 37 tahun silam. Iya, 37 tahun silam mungkin itu bisa diceritakan. Mungkin yang di bawah 16 tahun itu nasional ya Pak ya? Dunia. Dunia juga. Nomor 2, World dua. Under 16. World
Fort Ta- Anderson. Oh, tahun ini 79 kategorinya ya. di Oke. Puerto Rico. Puerto Rico, oke. Mungkin nanti kita bisa ceritakan sedikit seperti apa. Tapi pastinya kita akan lanjut lagi obrolan kita bersama Pak Utut. Usai jeda, jangan kemana-mana. Oke, kita kembali lagi nih bersama Grandmaster Utut Adianto, masih bersama saya Anita Mai juga, dan tadi saya sudah minta sama Pak Utut secara spesial nih untuk flashback sedikit mungkin Pak. Mungkin saja cerita ini bisa memotivasi anak-anak muda sekarang yang kalau menurut Pak Utut kan zamannya udah beda nih ya, motivasi anak-anak zaman sekarang udah nggak bisa kita kasih nasihat panjang lebar gitu ya Pak ya. Betul. Tapi mungkin cerita yang akan Pak Utut sampaikan ini akan berpengaruh atau memberikan influence bagi mereka yang masih muda dan berminat di dunia catur. Anita Mei, ini kalau saya cerita nanti jatuhnya dianggap anak sekarang narsis enggak? Enggak dong. Kalau timbang menginspirasi nanti dianggapnya lebih narsis, tapi karena kamu nanya ya saya cerita. Saya udah minta dengan spesial nih Pak. Jadi saya itu datang dari orang Melarat. Jadi turnamen internasional pertama saya pergi itu tahun 79 Agustus. Saya 14 tahun, saya kelahiran 65. Oke. Terbanglah saya Jakarta, Singapura, Hong Kong. Itu pertandingan pertama itu Dunia. Singapura, dunia. Kalau di Jakarta udah Ya. juara Jakarta, Indonesia udah juara Nasional udah Indonesia. lewat ya. Nah, ini under 16 di Puerto Rico. Oke. Puerto Rico tuh 3,5 jam dari New York. Bayangin namanya naik pesawat belum pernah, Mei. Kalau anak sekarang kan naik pesawat enteng karena ada Lion, tiket murah. Jadi saya terbang Jakarta, Singapura naik SQ, Oke. Singapura, Hong Kong, San Francisco naik Pan American, Pan Am ini sekarang udah dilikuidasi. Terus dari San Francisco, New York, naik Eastern, New York ke Puerto Rico, San Juan, naik Eastern. Jadi perjalanannya udah beda Begitu, ya Pak ya, orang perjalanannya melarat aja. sampai naik pesawat hampir 30 jam, kenyang. Kenyang. Nginepnya di Caribe Hilton. Caribe Hilton tuh, Hilton kan hotel yang paling top itu waktu. Di Caribe itu Caribe lautnya biru. Itu waktu kita ke Bali aja belum. Wah, hebat banget ya. Breakfastnya dari sini sampai sini. Terus ke laut begini ngeliat, wah. Dari ujung ke ujung ya. laut Mohon maaf semua. ya, orang bikin nih. Wah. Saya batin tuh dalam hati. Oh ternyata kalau jadi kelas dunia nih begini ya. Wah, chess is going to be my life. Oh inilah catur lah akan jadi hidup saya. Kebenaran saya jadi nomor 2 dunia. Oke. Terus itu banyak nama besar, ada Rusia, ada Amerika, ada Argentina, ada Brazil. Juaranya orang Iceland, Carl Tosten. Iya. Juaranya gelarnya sampai sekarang IM, International Masters. Saya jadi Grandmaster. Nah singkat kata Mei, bahwa perjalanan hidup tuh nggak pernah ada yang tahu. Yang perlu kita jalanin dengan sepenuh hati. Dari catur kita bisa pergi ke 98 negara di dunia. Di 5 benua. Jadi singkat kata, dari catur saya juga diajarin hal yang strategis. Dari catur kita bisa mandiri, nggak pandai menyalahkan orang. Kan Dan begitu. sportif juga tentunya. Sportif namanya olahraga. Mana pernah kita nobody to blame, main sendiri. Betul. Ya Nah. karena kalau sekarang kita lihat banyak kasus-kasus kayak pengaturan skor dan lain-lain itu kan Udahlah, Iya. kalau di catur tuh nggak laku. nggak Gitu. laku. Semua punya mekanisme sendiri Iya. untuk jadi kuat. Ukurannya elo rating. Iya. Berapa kuat sih tuh elo ratingnya dia 2 sama ini ditandingin. Udahlah itu udah nggak mungkin. Iya, iya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau cerita ini kita letakkan pada kehidupan masa kini? Yes, apakah masih relate? gitu Apakah ya, Pak? masih related dan apakah masih mungkin? Iya. Nah ini pertanyaan yang paling sulit. Mohon maaf lah, kita juga belum ketemu lagi sutradara sehebat Teguh Karya, Om Steve Lim, atau Slamet Raharjo, Wem Umboh, Syuman Jaya.
Kita belum ketemu lagi painter sehebat Basuki Abdullah, Sujoyono, Awandi. Tetapi kan hidup harus jalan terus. Iya, iya. Kita harus ngajarin terus, kita jalanin terus. Kita pemain catur, tahu Dan regenerasi juga iya. selalu berjalan. Kalau Mei, dugaan saya kalau ngelihat fisikmu kamu paling 30. Dulu, zaman dulu itu ada petinju kelas berat, Muhammad Ali, Joe Frazier, Ken Norton, George Foreman. Itu luar biasa. Terakhir ada Mike Tyson, setelah itu agak tenggelam, redup. Sekarang zamannya zaman handphone ini, sosial media. Saya nggak punya Instagram, saya juga nggak punya Facebook. Yang tahu saya orang jadul. Nah, bagaimana saya mewarisi api semangatnya? Api semangat olahraga ini ke generasi muda dengan tantangan zaman yang berbeda. Zaman now ya Pak. Nah ini yang pekerjaan tersulit saya. Mudah-mudahan cerita ini bukan narsis karena kamu mengharapkan sebagai inspirasi. Tapi kalau anak sekarang tuh inspirasinya nolnya berapa yang gue dapet. Kalau Pak Utut in the bank account-nya ada nolnya 12, mungkin dia terinspirasi kemana-mana naik private jet. Kita mau letakkan ini di mana olahraga? Konsepnya masih usang, KONI. Duit dari Menpora, KONI ke PB. Konsep pelatih, sertifikat. Kalau nggak ada sertifikat, nggak ada. Nah ini kan aneh. Pak, tim Olimpiade, tim Asian Games, tim SEA Games belum latihan karena SK-nya belum turun. Ini aneh. Mungkin gara-gara itu akhirnya mengambil pelatih dari luar, Pak? Bukan karena itu. Kalau itu karena pelatih kita, khusus di catur, saya nggak bilang di cabang olahraga lain, nggak bisa setertib dan sedisiplin orang barat. Hanya itu, that's it. Kalau dari sisi ilmu lah, mirip. Berarti intinya kedisiplinan ya, Pak? Iya, karakter. Nah inilah makanya ini related dengan Mendikbud. Saudara Mendikbud ini bagaimana pendidikan karakter, bagaimana pendidikan ini bisa kita jalan. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Masih ada waktu, tenang, jangan kemana-mana dulu. Tetap bersama kami. Oke, kita masih lanjut nih ngobrol-ngobrolnya ya. Tadi udah lumayan banyak yang kita obrolin di 2 segmen pertama. Sekarang di segmen terakhir pastinya kita juga ingin tahu nih. Kalau tadi Pak Utut sudah menjelaskan bagaimana menerapkan mungkin cerita yang di zaman dulu diterapkan di zaman sekarang itu memang begitu besar PR-nya ya Pak ya. Dan itu juga butuh dukungan dari berbagai pihak. Tidak hanya satu pihak saja tentunya ya dukungan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah catur itu bisa dikatakan cabang olahraga yang populer di Indonesia sehingga kayak pembinaan dan lain sebagainya itu perlu sangat besar begitu Pak? Kalau populernya sangat. Ukurannya apa? Pak Utut ngomong itu. Ukurannya setiap 17 Agustusan selalu orang main ada, catur. Betul. Hampir setiap gang orang main catur. Suku tertentu, suku Batak, suku Manado, suku Banjarmasin. Kalau orang laki nggak bisa main catur, aneh. Pertanyaan ini kan apakah konsep yang dahulu bisa dijalanin di olahraga? Ya, itu betul. Ini ya karena nggak ada konsep lain di olahraga selain ini. Pernah Pak di TikTok ada Pak main pingpong sama robot itu di TikTok. Tapi nggak bisa. Tetap main ya begitu. Apakah ada konsep dengan komputer jadi manusia hebat? Gampang bener, beliin aja Menpora komputer terbaik. Jadi beliin aja, kan gitu. Nah sekarang pertanyaan besarnya, bagaimana dukungan dari bawah jalan? Itu dia tadi dukungan dari berbagai pihak itu partisipasi publik. Nggak mungkin semua di-drop dari atas. Tanpa partisipasi publik, forget it. Contohnya hampir di semua kehidupan. Kegiatan sekarang kan dimobilisir. Relawan dimobilisir. Ini contoh. Buzzer dimobilisir. Apa aja dimobilisir. Yang benar itu datang dari hati.
Apakah di musim zaman sekarang ini masih mungkin itu? Kalau menurut saya di olahraga nggak bisa. Hanya itu jalannya, latihan keras, sekeras-kerasnya, pelatihnya ngerti porsinya, ininya ini. Nah, kok orang kayak Cina dan India bisa hebat banget? Iya, iya. Mereka bangsa yang serius. Bangsa yang serius dengan karakter yang kuat, strong characters. Dan karakter itu berbanding lurus dengan kemajuan satu bangsa. Tidak ada yang bangsa yang karakternya lemah, kemajuannya luar biasa. Nah, kalau catur, apakah dari orang yang menekuni semuanya jadi pecatur? Belum Mei, tentu. sedikit sekali. Sedikit. Dari murid saya yang lulus itu sekitar 20 ribuan, dari tahun 93 ke sekarang 30 tahun, sekitar 20 ribu orang. Itu yang jadi Grandmaster hanya 2, Grandmaster putih 3. Bisa dibayangin, Iya, iya. Dari 20.000 ya. very Yes, few. yes, yes. Tapi yang lain kemana? Where are they now? Mereka jadi konsultan pajak yang baik, Oke. bikin di Indomaret bikin sistem supaya uang masuk nggak dimaling baik. Ada juga yang salah jalan jadi maling sendiri karena pinter ya masuk penjara. Kan kehidupan Iya, iya. saya ngajarin kebaikan. Iya, iya. Strategi itu malah dipakai ke yang lain gitu ya. Iya, itu saya bisa omong itu ya ada contohnya. Nah, Ada fakta ya. singkat kata, ini kan no eyes can see, Mei. Kan ada lagu baratnya ke sera-sera. Ibunya nanya, I ask my mother what will I say? Will you go pretty, will be you rich? Kamu akan jadi cantik, kamu akan jadi kaya. Terus ibunya bilang, ke sera-sera. Itu perjalanan hidup. Tetapi sebagai tools, catur, yes. Nggak ada yang dirugikan. Nah sekarang yang belum, bagaimana Pak Utut bisa memproduksi Grandmaster secara sistemik. Iya. Kalau ngarepin pemerintah, lupakan. Bagaimana dengan yang ada, Pak Utut bisa memproduksi Grandmaster, memproduksi pemain-pemain hebat, dan yang tidak jadi pemain hebat, mereka bermanfaat bagi negara. Intinya. Apa yang harus dilakukan Pak agar itu semua terwujud? Atau mungkin yang sudah Pak Utut rencanakan ke depannya? I did my best, tapi sampai sekarang ya prestasinya saya merasa belum istimewa. Mungkin orang menganggapnya istimewa, tapi saya baru merasa puas kalau ada juara dunia dari Indonesia, putri ataupun putra. Jadi ketika saya diuruk, mati, diajanin di kuping, dibacain Al-Fatihah, saya mati dalam keadaan tersenyum. Oke. Itu cita-cita pribadi saya. Kalau yang lainnya udah cukup lah. Oke. Jangankan membangun negara yang begini besar, catur aja saya juga nggak bisa istimewa. Jadi sekali lagi, TVRI sebagai media perjuangan, saya bisa ngomong begini. Ini penonton TVRI kan rata-rata yang setia. Yang nonton ini yang udah 40-an ke atas. Mungkin yang hobinya keroncong, yang hobinya kuda ebek gitu. Yang kalau pertunjukan ada yang injak-injak beling. Nah, sementara zaman sekarang kan stand up comedy. Yes, stand-up comedy. Nah, jadi inilah yang harus ada orang yang menyiasati, menjembatani dengan mulus. Ya. Nah, Mei, you belong to this generation. Kamu berada di generasi ini. Yang paling penting ketika kita membandingkan apa sih komparasi? Tidak untuk mencari dia jelek, dia burik, gua jago, bukan. Dari komparasi itu, oh ini yang, this is the thing that I should do. Ini yang harus saya jalanin untuk improvement. Yes, pastinya kita sama-sama berharap agar prestasi para pecatur Indonesia semakin baik lagi ke depannya. Ya, dan kalau harus, program udah kita susun, Yes. A ke Z. Programnya sudah tersusun dan pastinya semoga bisa dijalankan dan mendapatkan hasil yang Nah, maksimal. ini ada TVRI. Nanti ada Olimpiade Agustus di Budapest. Oke. Kalau TVRI berkenan, saya undang satu jurnalisnya, satu presenternya, supaya tahu bagaimana susahnya catur dan bagaimana catur dunia dijalani. Nah, tapi sekali lagi, biar dunia itu tahu, kamu tahu. Iya. Broadening mind. Oke. Dan pecaturnya antara lain nanti ada Menteri Keuangan dari
Latvia, ada anggota DPR, ada Minister of Defense. Iya. Itu pemikir-pemikir kelas berat semua. Oke, terima kasih banyak Pak Utut Yes, untuk waktunya. Sangat menyenangkan berada di sini, sangat menyenangkan bertemu dengan Grandmaster Catur Indonesia pastinya, sekaligus juga Ketua Umum PB Percasi. Yes. Thank you so much for your time. Ya, sama-sama semua pemirsa TVRI Sport. Sampai ketemu lagi di dialog berikutnya. Saya Anita Mai pamit undur diri. Sampai jumpa.